Karena tanya melihat pada makhluk itu ada memberi manfaat dan ada memberi mudarat. Makanya dekatlah batanya penyakit tu. Dia takut ke makhluk, kena mangat dengan makhluk, cinta ke makhluk, segan ke makhluk cik. Sedangkan Tuhan tak akui sagai maha hebat, maha agung, pencipta langit, pencipta bumi. Yang kejut lahir penyakit rendah-rendah apa-apa. Sehingga contoh mana? Kadang makhluknya lebih tanya hormati. Lagi atasan tanya. Ubena perintah agaknya satu pun hana berani tak abaikan. Hana berani tak pegah hana wate. Tapi perintah Allah biasa. Hana watenya biasa. Nyan pakon gulanya. Karena kakenong batanya penyakit tamak. Ada kalam hikmah berbunyi, tidaklah panjang dahan-dahan hina melainkan di atas biji tamak. Biji tamak. Jadi tanya menyokak kenang bapak penyakit tamak. Maka buah haji adalah kehinaan, penyakit tamak. Tamaknya maksudnya bapak-bapak menyangkut hati tanya dengan barang, dengan sesuatu yang ada pada tangan makhluk, dan cinta hati, rindu hati kepada selain Allah. Karena itu dikatakan tamak itu adalah pokok kayu, sumber syajaratul zulli, pohon hina. Maka tidak tumbuh biji itu, pohon itu, melainkan di atas biji tamak. Karena itu berkata seorang ulama sufi besar, Syekh Abu Abbas Mursi. Abah Mursinya murid senior daripada Syekh Abu Hasan Asyazili. Murid beliau Syekh Ibnu Athaillah As-Sukandari. Beliau mengatakan, demi Allah, tidak aku melihat kemuliaan melainkan pada menghilangkan himmah daripada makhluk. Jadi himmah ke makhluk. Kita melihat makhluk penuh dengan gairah. Sumber kebaikan itu ada pada mereka. Jadi maka dekalah penyakit tamak kepada makhluk. Dan makna tamaknya hati tanya mesangkut kepada makhluk. Sebab untuk lika pegang, karena tanya melihat pada makhluk itu ada memberi manfaat dan ada memberi mudarat. Makanya dekatlah batanya penyakit tu. Dia takut ke makhluk, kena mangat dengan makhluk, cinta ke makhluk, segan ke makhluk cik. Sedangkan Tuhan tak akui sagai maha hebat, maha agung, pencipta langit, pencipta bumi. Yang kejut lahir penyakit rendah-rendah apa-apa. Sehingga contoh mana?
Kadang-kadang kan makhluknya lebih tanya hormati lagi atasan tanya ubena perintah agaknya satu pun hana berani tak abaikan hana berani tak pegah hana wate, tapi perintah Allah biasa hana watenya biasa nyan pakon gulanya karena kak kenal batanya penyakit tamak. Kita baca liku penting pengajian. Jadi tanya supaya aizun kita miliki kemuliaan itu, kemerdekaan itu hana lain melainkan payah tak angkat himmah kepada makhluknya hana daya baji, hana mampu makhluknya diberi keselamatan, hana mampu makhluknya diberi bala, diberi musibah, karena makhluk hana kekuatan, maka mesti angkat himmah dari makhluk garu. Hanya saja adalah tamak sumber kehinaan, karena itu pemilik tamak dia meninggalkan Tuhan yang maha mulia, meninggalkan Tuhan yang maha mulia. Dia tidak dihormati Allah. Kita pegang bunuh lebih dihormati pimpinan ji. Jadi orang tamak meninggalkan Rabban Azizan, Tuhan yang mulia, dan menyangkut hati dengan makhluk yang hina, maka hinalah lagi makhluknya. Siapa benda kena laujun ni perintah kena ajak siap sebab kan gaji dia yang hina, tapi beliaulah yang beri keselamatan, beliaulah yang beri mudarat. Kenanglah penyakit menjilat tu. Yang betul bandu man. Tu yang pelaku leji, le orang yang tanya tamak, betul bandu. Cina duk dengan orang yang dekat dengan orang tertentu. Puja bapak hebat dah. Bapak begini, bapak begitu. Hana cumeh baca dulu. Karena nyan Tuhan ni, Tuhan kan sempurna, Tuhan di dalam rasa. Akibat kena penyakit tamak. Dia meninggalkan Rabban Karimah, Tuhan yang maha karim mulia si mana ji, dan menyangkut hati dengan hamba yang hina, hamba yang fakir. Faftaqara mislu, maka fakirlah ji lagi makhluk yang ji kaguminya, sama-sama fakir berarti nyan Tuhan dapat yang laudit. Maka lalu dia meninggalkan himmah, mengangkat, menghilangkan kemauan kepada Tuhan yang maha kaya, dan menjatuhkan himmah kepada makhluk yang dani yang rendah. Sesungguhnya Allah, jadi himmah ke Allah, kemauan kepada Allah nyan gadoh dalam batin, tapi kemauan kepada makhluk itu bersarang dalam batin, maka hina kaya. Kaya baik kan? Lagi kan? Jadi tanya menjadi rendah. Nah, tunggu Allah Pak beri rezeki ke hamba sesuai dengan himmah. Baik rezeki ilmu, baik rezeki makrifah, baik rezeki kedekatan, itu sesuai dengan himmah. Yang himmah lemah kan? Yang madu beut dan malam Sabtu pikoi berawi lo kalau empat lain madu ngambut dia hoi bos dia. Anak kerja ke lompaknya malam Sabtu lah ke maaf pak lo lomba kita. Kan? Ane pak hoi wak lain mentah ambek hoi lun. Anda kerja ke ni gua tak pecat.
Karena tengok takalon masa depan ni nan. Maka hancurlah kebenaran. Nyan menang kira-kira. Nya baik-baik sampai nak penuhi li. Ji na lebih kurang ni nan. Kaya mandara dimaafkan, dimaklumi. Ya, begitu kira-kira. Dan juga adalah dia itu menjadi hamba Allah yang merdeka. Jadilah ia hamba bagi makhluk dan hamba bagi diri dan bagi nafsunya. Merdeka dari selain makhluk yang hormati bunuh. Karena tengku manakala engkau mencintai sesuatu dan tamak engkau pada sesuatu, kan? Maka adalah engkau budak bagi sesuatu itu. Ya payahlah kita pegadah orang fikir mangat nah. Jadi jihai tema menyogoh lom bertauhid tasawuf, kaya mata menyogoh lom merasakan keberadaan Allah tu enggak bisa. Syariat, tarikat, hakikat itu wajib berkumpul batanya. Cuman tatemejian dengan mujahadah. Maka ulama-ulama sufi dipegot metode zikir gebohnan tarikat. Ini meratib belele. Baca ismuzat belele lagi tarikat Naqsyabandi. Kan? Jadi kalau anda putus asa dari sesuatu dan engkau angkat himmah dari sesuatu, maka anda akan merdeka dari sesuatu. Beta kalon makhluknya nadaya dan kekuatan. Ya kecil lemahnya mana awak mupeng bacut, ya luah lampu bacut, jabatan hebat bacut, kata jilat-jilat ditanya. Maka tanya hana merdeka udah. Karena tanya bertuhan kepada makhluk. Nyombe hana dah hormati le pimpinan le tabut no. Kau hana kabut, kau hana hormat le lun bagi le pimpinan ayo. Putah hormat dah makhluk biasa. Kau lagi am saji. Aturannya tetap yang Tuhan tak hormati, pimpinan tak hormati. Nyokonnya masalah haji. Batin tanya orang melihat bak makhluknya nadaya dan na upaya. Maka ji kan bawa saleh-saleh yang tong Allah, hai temengon ne bah napeng. Nyoji telik-lik sabi. Itulah penyakit. Maka tanya hana merdeka dengan alam kan. Berkata dalam kitab Tanwir, Ibnu Athaillah berkata dalam kitab Tanwir, nyokon Tanwir Anwar atau yang bu royangkon Tanwir fi isqatit tadbir nanti. Ibnu Athaillah karang, hendaklah kamu wahai hamba menjadi Ibrahim. Menjadi apa? Ibrahim. Tanya kan agama Ibrahim. Nabi Muhammad kan keturunan agama Yahudi, Nasrani, Islam. Mandu berasal dari para nabi-nabi yang mulia. Sumber ke idih bandu. Cuman dudo datang penyimpangan. Agama Ibrahim gimana ku? Bapakmu Ibrahim, bapaknya para nabi, dia mengatakan la uhibbul afilin. Saya tidak suka yang hilang. Yang pegah Tuhan, lemah mata ura. Karena kisahan Nabi Ibrahim penyembah, lahir di tengah-tengah orang menyembah berhala. Lemah mata ura, bintang lemah malam. Sangnya Tuhan ke Nabi Ibrahim itu dalam etikat kaumnya, dalam etikatnya Tuhan. Dalam pemahaman etikat kaumnya, kata tafsir Sawi.
Singoh tu, tengok kecil ada ke gadah bang? Kan? Oh nyopan ni Tuhan model gadah-gadah. La uhibbul afilin. Saya tidak mau kepada yang hilang-hilang. Melemah tak bulan, nya terang lah mau lebih badan ni lebih raik lah, sang ka betul ya. Gadah lah singoh. Pergi la uhibbul afilin. Saya tidak suka barang singoh melemah tak mata Allah, nya yang gak terang gede. Nyo yang pas menurut etikat kaumnya, nyo Tuhan dalam etikat kaum. Baik etikat Nabi Ibrahim megadah tu sebut gadah kata mak saya tidak suka yang hilang. Nah nego setiap barang nego selain Allah dia itu fana. Nah nego gadah je fana, agi alamnya fana. Kon fana bak sabah saat kiamat gadah kon fananya. Yang geken alam dulu fana, sekarang fana, besok tapi fana je sifat roh je. Makna fana dulu kon wujud je alam kon wujud roh je. Ji dibuat, dicipta dari hana, maka kon yang agi bayang kon wujud roh bayang. Ha ya kan nyaganya tu maka wajib berkata Allah millata abikum Ibrahim, iaitu agama bapakmu Ibrahim. Maka wajib bagi orang beriman mengikuti agama Ibrahim. Kan di antara ajaran daripada agama Ibrahim menghilangkan kemauan dari makhluk tu. Nah, dari makhluk. Maka Ibrahim waktu dilempar dengan manjanian andupuran, alat pelontar alat pelontar, karena apa je raya tak enggak bisa dibawa ke api. Dapur untuk Nabi Ibrahim luah je. Lebih kurang kurang belah meter persegi. Dah pegah je 20 je. Tahun 20 tak dari bintih je nak lunuknya. Tuk ke dia. Yang kena luah je. Alia manyang je 20 meter. Manyang waktu. Nyen penuh kaya alamnya. Tuk bakar Nabi Ibrahim. Dilempar pakai manjani. Pegali ngon yang jak Turki. Atengku mantong kaya pelontaran hingga auronya di Turki dia mata kita yang akan lepas berawi yo agak Turki dia balik siapa jumpa yang dajak tu itu tak lontar juga apa kan hai mantong itu kan kaya pelontaran lah petik lagi bung itu genan cakap Nabi Ibrahim kan aku tekalah Jibril watian. Maksudnya kekele Jibril nah hajat Ibrahim pernah perlu bantu. Waktu Nabi Ibrahim lam apa itu Jibril pernah perlu bantu. Badron hana siapa lu? Apa perlu ke dron lu ni? Kon gelun, kon maklum ba Allah. Hana payah ke pegah Ibrahim, Allah Maha tahu. Hana payah pegah-pegah. Ya ni kalau aku ya itu contoh agama Nabi Ibrahim kansip dengan syariat nyo cerita batin. Maka lihatlah bagaimana Ibrahim mengangkat himmah ya kan daripada makhluk dan menghadap kepada Tuhan, dan dia tidak minta tolong kepada Jibril ya kan, bahkan Allah anak lelaki tolong ni karena Allah Maha tahu. Nya warid maka je pak tengok baik berdoa. Menyotok warid baik berdoa. Nabi Ibrahim nak berdoa. Majid je. Nya katok warid je. Nya awak-awak di semayang di tebik ju, nya kau Ibrahim buo nanji. Kan baik Ibrahim bang nak berdoa tak kau li salim dua ju Ibrahim. Kan je warid karena ketinggian martabat tauhid. Napa nak kali? Tanya doa juga biasa. Mau menyokebit mau Ibrahim roje ci.
kan ana doa ni bang maha tahu dah padahal doa karena itu tunggu Ibrahim selamat li Allah dari Raja Namrus. Namrud. Itu agama Ibrahim. Angkat himmah dari selain Allah, Yang dia kata kalon kekuatan bak makhluk tu. Ya, mak bapak hebat tak bapaknya. Prabowo hebat tak, Jokowi hebat tak. Ya kan? Hana hebat makhluk tu. Hana daya dan hana upaya. Maka dia harus merapat mendekati diri kepada pencipta alam semesta. Nanti alam tunduk utama katanya kan. Di antara ajaran Ibrahim, dia memusuhi segala sesuatu yang melalaikan dari Allah dan memalingkan himmah kepada Allah. Ibrahim mengatakan seperti di hikayah Al-Quran, fa innahum aduwwun li illa rabbal alamin. Mereka itu patung-patung yang kalian sembah musuhku kecuali Tuhan alam semesta. Lain apa hebatan. Maknanya sembah patung. Saya dah sembah ci patung memek-mek yang sembah. Siapa yang kena patung? Kan? Maknanya takalon na kekuatan bakji. Mutajilat tu orang malam. Sini coba duduk ngawak anak buah daripada orang-orang yang dijilat leji. Yang sempurna adaan. Kan? Rumah bapak tu beres tak apa beres. Maknanya puasa Senin, puasa Khamis. Nanti orang gugak bulan puleji hebat tak baik puja. Marahnya dia puja kan. Kan? Bah nak jupeng. Itu penyakit batin ni. Ni biasa ngopo mak iya, weh nak ajak dia kantor tengok. Yang mana itu telefon le bapak kah nak ajak li gara-gara abuknya. Kan kau mana maksudnya? Kan. Kan aku Kemudian aku walai saya dulu, kata Abu Hasan Sazili ini, tidaklah menunjuki paham hamba bahwa hamba itu paham soal ini. Dia sudah beragama Ibrahim berarti. Nyanku kan tidaklah menunjuki oleh banyaknya ilmu. Ukuran ikon bak malim baca kitab man. Yang ke malim tu kan lebih malim ladum-ladum orientalis lebih malim bak tanya. Tegak saya baca buku. Tegak saya lagi senang ogronnya so malim oleh orang. Malim tak ji. Padahal ji kafe Belanda. Tapi nak urun pegah Islam ni betul itu. Malih tu yang betul ya kan. Jadi kan maka ahli ilmu malah yang paling berat hijab, kata kita hikam itu ahli ilmu. Jadi kon inan ukurannya nyo ada tanya beron aku kan bak tengku je kaidu pakai buatnya carong tak baca kitab. Oh hanjitnya ukurannya. Dan tidak mudawamah di atas wirid, hanya saja yang menunjuki atas nurnya. Orang itu sudah ada nur lagi tengok buno dan sudah ada paham lagi paham buno. Dia kaya dengan Tuhannya ya? Dan dia merdeka daripada tawanan tamak, dan dia sudah berhias dengan hiasan wara. Intinya yang beres nyo tayo malim daruklah lun pamai malim tak baca kitabnya ahli, baca kitab dia ahli. Mana orang kampung hana malim tak dumglah-glah rukun-rukun ibadat. Cuman hana penyakit tamak apa? Hana penyakit tamak ke makhluk. Yang get atas jahilian, get atas bodoh dari yang malim tak bunuh. Karena kepegaji ukurannya kainan ghinahu billah bi rabbih. Dia kaya dengan Tuhannya.
Kan. Maka bagus amal itu hanya saja adalah paham dari Allah, dan paham adalah barang yang kita sebut tadi, kaya dengan Allah, cukup dengan Allah, berpegang ke atas Allah, dan mengangkat hajat-hajat kepada Allah, dan tetap di hadapan Allah, dan itu semua adalah buah daripada paham. Atau tak kena mana? Buah daripada tauhid. Nyan tauhid. Batin tanya lagi Mbak Muhammad. Beliau mengatakan, ulama sufi tadi, ya tafaqqat wujudal war'i. Telitilah ada warak daripada diri engkau, daripada itu lebih banyak daripada barang yang engkau pelajari selainnya. Lebih get ya, tak teliti berjap-jap, bersering-sering, berlebih le sifat warak batanya, dan bersihkan tamak pada makhluk. Maka kalau sudah bersih tamak pada mereka dengan disucikan dan tidak mengulangi, disucikan tamak itu dengan 7 laut, tidak akan suci kecuali putus asa dari makhluk dan menghilangkan himmah daripada makhluk. Mantong takalon bak makhluk na manfaat, mantong takalon bak makhluk jid keselamatannya, jid ibri keselamatan, jid ibri mudarat na bak makhluknya. Nyangkah 7 laut dah sampuh tamak tidak akan pernah hilang. Satu kisah, datang Sayyidina Ali ke kota Basrah. Beliau masuk di masjid umum, masjid jami. Lalu Sayyidina Ali melihat para orang-orang orang pengajian yang banyak bercerita-cerita. Lalu Sayyidina Ali menjumpai dalam masjid itu Hasan Basri. Ya, Hasan Basri ini bertemu dengan Sayyidina Ali. Rizab tabi'in. Wahai anak muda, lu tanya mbak gata sabuh pertanyaan, menyujudkan jawab. Anda saya biarkan mengajar di masjid ini, jika tidak saya akan usir Anda lagi teman-teman Anda yang lain. Ini tengku-tengku yang temebut je, kabeh kulit tu. Ada Ali Khalifah nyokah yang jika jawab kulit cik lagi tengku-tengku je, semua buat sudut-sudut masjid. Lalu berkata Hasan, tanyakanlah apa yang Anda mau. Apa pokok agama? Apa pokok agama? Pertanyaan lu. Sayyidina Ali yang bertanya. Dijawab oleh Hasan, warak. Boleh jawab? Warak. Warak lawan tamak. Apa yang merusak agama? Wahai anak muda, tanya oleh Sayyidina Ali. Beliau menjawab, tamak. Yang nyokak kenong penyakit tamak yang rusak agama. Bikin lihat Sayyidina Ali, duduklah Anda, maka seperti Anda layak mengajar. Jadi yang lagu saya ialah gelik dulu, boh putus bergaduh, ya kan? Tengku semua tu. Biar baik. Ini kita mau musik bawi dengan Ali, ni malam Sabtu orang bubar, mana jelah. Tengku ke mana senali lang kawan kakak mana menalah kira-kira mungkin pegah bobo putuh tu buang gelit. Jadi Hasan Basri aman insyaallah kan. Saya juga mendengar beliau berkata, Abbas Mursi ya, orang tamak tidak kenyang selamanya. Orang tamak hantam pernah kenyang.
adakah engkau tidak melihat huruf tamak bandum bocor tengah? Kau melubang mendum ni, ta siapa? Mim siapa? Ain siapa? Si baca ni, ta, tamak. Ta, kan bolong kat tengah huruf ta tu. Mim. Nak bolong mim? Bolong. Ain, mak pajan tro Makanya urang tamak tidak pernah kenyang. Ya, ni tu. Karena itu wahai murid, angkatlah himmah daripada makhluk. Jangan merendah diri bagi makhluk dalam soal rezeki ni. Gaduh agama ada. Gaduh harga diri dia. Yang penyebab dia lemah dalam ketauhidan. Dan yang lelo bak-bak ya ada dia buat kau berkelan. Gohoi le bapa aku mau pakai ja. Ana aje kopi dah. Apakah nak seot bapa? Lah je lonjak malam mau beut lo nunggu, nak goreng lo. Nak pegah ke lo baca. Lebih bakronan penting. Bukan seot lagi yang apa. Ikhim ai ke yang contoh lagi. Nanti kau anjir seot. Dia petak ke dia lah putih malam. Malamnya beut lo. Pak dah tak pegah dia. Engkau hanya liu sebab kata kalau engkau masa depan tanya ada di tangannya. Ini yang penyebab apa? Kaji membaca baca dulu. Abu Bakar Al-Warraq berkata, kalau ditanya orang bagi tamak, nyo dialog, bahana ni kon kalau tetayang bak tamak. Mak tetayang. Soyahkah man abuka yahlun ragu pada takdir Allah yang lu yah ragu dia alai menang alai talu alai napeng kiban ke depan hanya jalannya lagi takdir nyayah dulu kan. Ditanya orang, apa pekerjaan engkau wahai tamak? Jawabannya, sedang berupaya memperoleh kehinaan. Yang nyambutlah hari-hari sepabut. But tamak. Ya kon kalau mentamaan jita dialog kata yang soyah. Dijauh ya ji adalah yahlun ragu kepada takdir. Benar rezeki dia atau pupu manto yang berkait dengan tanya tetap berjalan lagi yang akan ditentukan oleh Allah. Pebuk kata mak tamak butlun memperoleh kehinaan. Ditanya orang, apa puncak perjalananmu? Gayah, tujuan kata apa? Tujuan lun adalah khirman, tercegah maknanya. Tercegah. Manakala adalah wujud tamak adalah waham, maka sekarang disebut waham. Ya, tidak ada yang menyeret engkau, menarik engkau oleh sesuatu seperti waham. Ya, waham itu yang menjadi akar masalah, yang menjadi akar masalah sehingga nak tamak katanya itu adalah waham. Yang lebih waham lebih lemah daripada cok. Dia menyocok kan cok listrik kan. Cakun ragu-ragu 50 tahun nyocok nanti. Menyowaham lebih kecil, lebih lemah daripada cok. Yang dimaksud di sini adalah menyalahi keyakinan. Nah, berkata Ibnu Athaillah, tidak ada yang menarik engkau, menuntut engkau kepada tamak pada makhluk dan menjilat makhluk, merendah bagi makhluk. Tidak ada sesuatu seperti waham. Wahamlah akarnya. Nah, ini bu. Apa makna waham di sini? Karena manakala engkau mengwaham di tangan makhluk na manfaat.
Di tangan makhluk na mudarat. Di tangan makhluk ada memberi dan ada mencegah. Padahal hana abak makhluknya. Masa tanya orang kan, temai rezeki melalui tangan makhluk. Itu adalah pemberian Allah. Pemberian Allah, abak hakikat ji. Bila hana diberi, dihalangi, berarti tanya sebenarnya abak hakikat kalau rezeki dicegah. Kan makhluk cegah rezeki. Nah, nego. Nyonyot menyawaham itulah dia. Maka menyeka kenong penyakitnya nego. Maka anda akan tamak kepada makhluk dan engkau akan rendah kepada makhluk dan engkau akan berpegang ke atas makhluk dan ringanlah daripada mereka. Kalau anda memperoleh hasil yakin, urusan anda di tangan Allah, diri anda di dalam genggaman Allah, lemah mereka dari memberi manfaat kepada diri mereka. Bagaimana mereka mampu memberi manfaat kepada orang lain? Makhluknya ambil dapat katanya, kedro je hanya ijuk manfaat. Kan aku? Maka putuhlah asa engkau daripada mereka dan engkau akan menghilangkan himmah daripada mereka. Disitulah engkau akan menyangkut himmahmu, kemauanmu dengan Tuhan pemilik alam semesta. Dia baru tegar. Mahai tercapaian menyogolom berhasil hati tanya berjalan kepada Allah. Dah pegah konje tu, dah pegah konje. Kan? Atau boleh juga engkau katakan tidak ada yang menyeret, menarik, menuntun sesuatu daripada hadarat syuhud dan ayan. Syuhudnya neguan kon mempercayai Allah tetapi menyaksikan keberadaan Allah dengan syuhud. Makam tarikat nya akidah bagi wajib dapati menyata akidah dengan ilmu yakin, menyo syuhud ainul yakin. Ya niku patih ya akidah Ahlus Sunnah patih Bandung wujud qidam nan patih bang patih gitulah akidah nak temakul ke Allah golom niku rindu golom kan. Jadi tidak bisa sampai kepada syuhud dan ayan, tidak ada yang mencegah hingga dia hana tuk bahadarat kecuali anggapanmu wujudnya alam semesta. Mana wujud lagi pengertian dah bunuh. Hana perbuatan makhluk, hana kehendak, hana kemauan, hakikatnya tidak ada. Tidak bisa dia memberi manfaat. Kalau anda dirusakkan hijab waham, jatuhlah ayan di atas faqid ayan. Kalau bersinar nur yakin, tertutuplah wujud akuan. Alam semesta kan buatan nggih lampuan kan buatan kan ke wujud ji kan wujud ro ji alamnya wujud Allah, tapi kan Allah alam tetap alam, tapi naji karena maka wujud ji kan wujud ma'ahu gitu, tapi maujud bihi ada hanya karena diadakan. Tidak qiyamuhu binafsih ya. Kan. Kabeh ya. Hanya saja tercegah hamba daripada berjalan kepada Allah itu oleh tarikan-tarikan takluk kepada selain Allah. Nyela kenong tanya kenong penyakit lama mentakluk hati tanya orang makhluk bahaya dah. Jadi lemah iman akhirnya sumber dia lemah iman, maka timbullah waham. Apa makna waham menapa itu? Memandang bak makhluk na daya dan na upah, na memberi manfaat, na memberi mudarat. Hana nya dia kena asmaul husna
Ad-Dharru jalla jalla, An-Nafi'u jalla jalla. Kena dalam asma husna yang beri manfaat, yang beri mudarat, bandum adalah Allah. Kan nyanyi doa ke mana ni jamaah dalam satu ke insya-Allah katrik malah ya amin ke amin hai takun tak jadi hidup kan. Anda kata orang arif jangan menduga bisa masuk ke hadarat ilahi. Hadaratnya ke la maujud, tidak ada lagi sesuatu selain Allah, nggak bisa masuk ke situ. Sementara ada sesuatu di belakang Anda menarik-narik Anda. Tarik-tarik dia. Maka kepegang Quran coba pahami, ya. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Dipahami di sini ayat hari tidak ada manfaat harta dan tidak ada manfaat anak. Yang tarik-tarik yang tarik-tarik dia orangnya tu. Anjir ibadat ini itu malun harta. Oh ibadat. Ini yang penting lagi. Ya Abu ya heboh sampai ke pesan maknanya. Tingkatkan keimanan. Itu yang kedua wali, yang pertama. Tingkatkan keimanan. Yang kedua, perbaiki ibadat. Mesti perbagus ibadat. Yang ketiga, berakhlak mulia. Akhirnya dah latih heboh tu. Ndak hana malim mentuah. Makna hana malim rukun-rukun semayang bermedum cik. Akidah dasar bejek cik. Kan? Qalbun salim, kan? Ada hana manfaat harta dan anak kecuali yang bermanfaat hati yang sejahtera. Sejahtera gimana tu? Tidak ada mesangkut dengan selain Allah. Ini mesangkut dulu, sangkut hati ni. Kita bunuh, kita yang pernah bunuh. Nah tu. Lalu ada ayat tafsir isyarinya je ceritakan. Walaqad jitumuna furada. Sungguh mereka datang kepada kami sendiri-sendiri sebagaimana kami cipta kamu pada awal kali pertama. Kan sendiri cik. Wate tanya lahir untuk abang dah jat siro. Wate tawa alam tengah. Siro cik sendiri-sendiri, ya kan? Dipahami juga dari ayatnya tidak sah datang kepada Allah dengan cara usul sampai kepada Allah kecuali engkau sendiri juga. Pemana sendiri? Merdeka engkau dari selain Allah. Yang makna sendiri di sini. Baik takalon bak makhluk na manfaat, bak makhluk na daya dan na upaya. Itu maknanya. Alam yajidka yatiman fa'awa. Firman Allah ya. Tidakkah kami dapati engkau sebagai yatim? Fa'awa apa maknanya kata Allah? Dilindungi ya. Dipahami dari ayat itu tidak bisa engkau datang atau kembali kepada Allah kecuali engkau menjadi yatim. Tafsir syar'i berje ke ya. Yatim pun makna bang, hanama hanaya. Kau benar makna yatim? Nyo yatim si. Tu yatim hana selain Allah, yatim dari selain Allah. Baru terjadi fa'awa. Berada dalam lindungan Allah kembali. Gecok pulang oleh Allah, gelindungi oleh Allah. Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu ganjil. Hana genap wahdaniyah. Dia juga mencintai yang ganjil. Artinya dia mencintai hati yang tidak genap dengan sanuwiyah, dengan isnaniyah asal. Ada selain Allah dalam batin. Ya adalah Allah. Ya bukan.
Karena itu para ulama sufi mengatakan, saya kalau dibebankan bahwa saya melihat selain Allah, saya tidak mampu, maka tidak ada selain Allah beserta Allah, sehingga aku harus melihatnya. Lun menyoyu kalon selain Allah, hak mampu lun kalon karena hana selain Allah. Mana na lagu aku nya buatan kau wujud roji, kau berdiri sendiri, yang maujud ma'ahu itu enggak ada. Dua bohna Allah na alam na cid na kedroji enggak bisa. Maka yang terakhir, kesimpulan bahwa waham itu hijab daripada Allah kepada orang awam, termasuk kepada orang khawas. Yang hanali hijab adalah orang khawasul menyo orang awam bagi tanya tu, maka mereka ditarik kepada menyangkut hati mereka dengan makhluk, dicegah mereka daripada berjalan kepada Allah. Maka sibuklah mereka tengku dengan melihat-lihat kekasih nampak ramang, awak galak ke tanya, pendukung tanya, dan sibuklah hati tanya dengan memusuhi teman-teman kita. Ada langgampung kau ada dua buah kelompok yang hadapi tanya orang. Agi taik calek kau dua buah kelompok orang sikap tanya, nah yang pilih nyangon, nah yang hana pilih yang musuh lagi. Hati tanya akhirnya laleng ada dua bohan. Laleng dengan sanjungan sahabat, sahabat tu susah dengan celaan-celaan sahabat musuh. Laleng tu, maka luputlah hati dari mencintai kekasih dan muraqabah ar-raqib, zat yang maha mengintai. Hanale tu mencintai kekasih, mencintai Allah hanale, karena hati tanya kasibuk dah cintai pendukung tanya. Pak posisi kah kajak kena kajak kopi dia dah belum rokok kena kajak bagai dia ngentak ngendih kat kapotol-potol dia roy palih tak akai haji ila ka bengeh dalam hati dia dua apa bengeh ke makhluk siapa, cinta ke makhluk siapa, kan dua apa enggak tahu kajak untuk Allah. Pakar aku ke bengeh ke galak karena saya melihat ada manfaat pada mereka, ada mudarat pada mereka. Pakar mana menang panena awak berawian lepas sulit ijakung tanya ojo hitung cap gajah duduk, tapi orang pemilihan ke pilih awak lain magu kan lagi pak je pak tak kaki acok tu mai agaknya cap gajah duduk ahli pemilu, padahal itu menang kalah di tangan Allah kuat malu abang bang dia bang kampung lu ni kata mana okey mah ke ipu blow nanggro mampu ramai blow nanggro ane pilih haji nya mak haji blow nanggro agak nya ane pilih haji nya jeut tapi nya pilih gak ane pilih haji nya hanje nya dayo kai duk gadoh waham nunggu mudah tak dah tapi menang but Allah ni petalu wala ya'izzu man adai wala yazillu mau walait tapi tekenan han hina orang ron pemulia ya Allah dan han mulia orang yang ron pehi han menang orang yang kana petalu dan han talu orang yang kana pemenang ni ron, maka kan selesai masalah. Tapi dia mana bengeh ke kelompok je siapa galak ke kelompok je siapa kelompok yang dia galak kena ya kan pokok pasal kan je kopi serok gamban lalai lah hati tanya dengan makhluk, saboh lalai dengan galak, saboh lalai dengan cinta. Apakah mungkin orang nak kena mulia? Contoh ambil kebit dah. Yang kesal maksud jihan. Hana kesal ke contoh. Kau serius tak dah? Kau baik. Nah bengihlah ke makhluk watika gajah waham tu. Hana bengihli karena la haula wala quwata, hana daya, hana upaya kecuali dengan Allah. Apa masalah? Jadi hana bengeh. Agi nabi hana bengeh kengkem Allah. Dicakap le awak Taif bak muka. Tibik darah bak muka.
Dijak je malaikatnya yang kawal gunung. Pak Ji, gunung kan cik malaikat, cik apa security lah cik pegang. Cik jaga gunung lah. Dia gunung je getut dari uka je balik malaikat. Dia bedoh badan ya. Muhammad, kat jauh pendang, je Tuhan. Kan gunung aku getut aku gulawa kampung Taif je hancur. Ke pegang macam-macam ron. Yang umat lu nak empom ayam mai dekat lu badai nya empom pandai dekat kan kenjit mendang ya pucuk pucut gunung zu brawi getik gunung tu bawah jekit di tepung manyo tanya truk Jibril tengah ina wong ganggu kempah tak bang ya tengah ina perkara dah truk Jibril ke aku dah kata upah tak ni lawa juga ni nanti dia jaga kopi nah ha ayam baru hancur. Itulah akhlak mulia. Waham bergaduh lewat waham, sumber waham kurung iman. Weti kena waham dekalah penyakit tamak. Makanya kadang-kadang orang guru semua benar kurang yum ji bagi awak abut, lebih mayum bos ji. Ina ada dua bos ji, tempat but sabah, bos sabah. Kan? Ya tempat but sampingan lah. Telefon lah orang tengku ber. Kurai, anak aku jak lama oi bapak. Pakai ke sepak bapak ke dia. Dia kan telefon bapak. Pak, yang anak lu jak lama-lama walaupun hoi dah. Bahkan kamu nabut kitab ikam di Berawi yang aku ada ngodron lama-lama. Kecuali orang je baca aja kitab kan. Muhai tengku lu ngodron. Yang kerja kerang besar lagi kan? Kerja. Membak rekam tak kerja. Kan? Lagi kan. Insya-Allah. Baik demikian wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi wasallam.